Oke, sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya, makin seru perbincangan kita sehingga kita juga makin dalam lagi membedakan mana pleasure, mana happiness. Tadi Audrey stop di, statement, happiness is another level of pleasure gitu ya. Mungkin apakah benar nih Pak Arfan, ketika kita mau mendapatkan happiness, it's okay gitu untuk melalui tahap pleasure dulu baru akhirnya nanti menyadari ke, ataupun, apa ya, lebih memodifikasi tadi ya, ke arah happiness. Silakan Pak Arfan. Ya, betul sekali. Oke. Betul sekali. Karena memang manusia itu seperti tadi, selalu mencari pleasure. Mhm. Bahkan bukan hanya mencari pleasure, tapi maximize pleasure. Memaksimalisasikan kesenangan. Jadi emang dasarnya begitu. Itu yang membuat kita bergerak. Itu dorongan-dorongan insting, basic insting. Nah, berarti tipsnya apa? Tipsnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu yang membuat kita mendapatkan pleasure itu, maka kita harus lihat pleasure yang saya dapatkan itu apakah hanya masa kini, sekarang saja? Mhm. Kalau jawabannya hanya sekarang, maka dia adalah pleasure namanya. Oke. Tapi kalau dia, oh ya sekarang saya makan misalnya gitu ya. Misalnya saya makan. Saya makan ini makanannya makanan yang bergizi nih pokoknya ya. Saya yang sehat gitu ya. Maka oh ya, makan junk food dulu deh kata gitu ya. Makan junk food dulu. Ketika saya makan, ini makan saya ini junk food nih gitu ya. Oke, pertanyaannya, ini buat masa sekarang enak nggak? Enak banget. Nah, berarti itu namanya apa? Pleasure. Pleasure. Oke Jadi oke. ketika kita mendapatkan sesuatu, mari sekarang kita namakan dulu itu pleasure dulu deh gitu. Yes. Karena betul seperti kata Audrey tadi, ya, happiness is the next level of pleasure. Jadi pleasure dulu deh gitu. Oke, ini makanan ini buat sekarang bagus nggak? Bagus. Enak nggak? Betul. Enak. Oke, itu namanya pleasure. Nah, mari kita lihat kalau untuk masa depan gimana nih? Kayaknya kurang baik ya, Pak, betul. Nah, Ya ya, titik di situ berarti itu namanya apa? itu udah Pleasure. ya, oke, udah Oke, fix itu ya kita. contoh ya. Merokok misalnya. Mhm, Orang yang merokok, enak nggak itu? enak, Oke, berarti ya, pleasure. betul, Enak sekarang kan ya? ya, Berarti itu pleasure. pleasure. Pertanyaan berikutnya, untuk masa depan gimana yang namanya merokok itu? Tidak baik, Nggak baik, bisa membuat kita sakit. betul, tidak baik untuk kesehatan. Mhm, Berarti tidak sampai pada happiness. betul, Itu namanya pleasure. pleasure. Gitu aja. Gitu aja. Itu ya. Orang yang selingkuh misalnya. Mhm, Selingkuh itu kan katanya menyenangkan gitu ya. Saya juga nggak tahu betul. gitu ya. Jangan dicoba deh, Pak. Ya, kita kan Heeh, cukup belajar dari orang lain kan. betul betul Ya, betul. katanya menyenangkan katanya. Buktinya banyak sekali orang yang selingkuh kan gitu. Ya ya, Oke, berarti coba kita lihat mhm, selingkuh itu pleasure atau happiness. Oke, mari kita coba. Yang pasti itu pleasure karena semua orang karena banyak orang yang melakukan. Oke, itu pleasure. Oke, memberikan kenikmatan, kesenangan dan sebagainya. ya, Itu masa masa kini. Masa depan gimana? mmm, harus ditanya lagi ya. Ya, enggak ternyata gitu ya. Tahu-tahu ketahuan, Betul, reputasi hancur, ya kan? hubungan Karir rusak dan lain sebagainya, berantakan, ya. betul. Itu ada di root sebuah BUMN itu yang sekarang lagi rame itu kan. Iya iya. Gitu. Artinya apa? Cuma masa kini. Ya berarti itu pleasure. Gitu, gitu aja. Korupsi, ya kan? Korupsi, saya juga nggak punya pengalaman juga korupsi itu. Kata orang itu menyenangkan katanya gitu. Betul. Karena banyak sekali orang yang melakukan korupsi. Walaupun sudah ada KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya, tetap aja orang melakukan korupsi. Yes. Oke. Berarti nomor satu, untuk masa kini menyenangkan nggak yang namanya korupsi? Menyenangkan. Menyenangkan pasti. Ya kita punya uang banyak, kita nggak harus berpikir kekurangan uang, semua kebutuhan terpenuhi. Menyenangkan masa kini, berarti pleasure. Pertanyaan berikutnya, masa depan gimana? Wah, kacau. Kacau. Iya. Betul. Iya iya. Kacau gitu kan. Nah, Heeh. berarti itu adalah yang namanya pleasure. Itu Mhm. aja. Oke. Olahraga, olahraga. Yes. Olahraga kalau kita olahraga pagi itu endorfin kita apa? Tingkat. Mengucur deras gitu ya. Itu akan menimbulkan perasaan senang kan? Yes. Berarti apa? Pleasure. Olahraga itu pleasure. Itu masa kini kan? Masa depannya bagus nggak kalau orang yang berolahraga terus? Bagus. Jadi bugar ya. Mhm. Masa kini dapat, masa depan dapat. Berarti Ada apa? happiness. Itu dia.
Oke, ternyata sesimpel itu ya, tapi prakteknya susah banget gitu Pak Arfan. Yang pasti ini, butuh proses yang panjang untuk kita bisa terus mendefinisikan sebenarnya apa yang kita lakukan dalam hidup itu, berdampak baik untuk ke depan atau tidak, seperti itu ya, Ya, seperti itu yang aja. dilakukan. Aha, Dan oke. Audrey, yang Apa? namanya dosa itu, jadi dari sini kita dapat sebuah definisi nanti Oke. mengenai yang namanya dosa, Hmm, ya. Karena saya bukan ahli agama, maka saya menerjemahkan dosa dalam konteks happiness saja gitu ya. yes. Kalau dalam agama kan dosa adalah ketika kita tidak melakukan yang disuruh oleh Tuhan dan kemudian melakukan yang dilarang oleh Tuhan, kan itu namanya dosa kan. Nah, Betul. saya nggak masuk ke sana gitu. Saya nggak masuk ke sana. Tapi mari kita lihat dosa dalam konteks happiness. Berarti apa? Kita melihat dosa itu hanya dalam dua konteks. Konteks jangka pendek dan jangka panjang gitu. Mhm, Jadi dosa adalah orang yang mendahulukan kenikmatan jangka pendek oke. dan mengorbankan kenikmatan jangka panjang. Itu aja sudah bisa dibilang dosa gitu. Ya, Ya. jadi misalnya bahkan saya itu sampai sampai sekecil ini nih ya. Ini contoh dosa definisi saya ya. Mhm. Saya kan paling suka salah satu makanan yang paling saya suka, coba tebak apa? Nasi Padang kah? Nasi Padang. Tahu, tahu. Tahu, oh oke. Ya, Oke, itu ya apalagi kalau tahu Sumedang itu. wah, Ya. Itu saya gorengan ya? paling suka banget gitu. Dan Aha, salah satu kenikmatan makan tahu Sumedang itu aha. adalah kalau kalau pakai apa itu? Cabe, Ya cabe ya. yes. Kalau Cabe pakai rawit, cabe hijau itu kan nikmat iya. banget itu ya. Nah, di lain pihak, saya tahu persis bahwa perut saya itu agak sensitif gitu loh, Audrey. Oke, ya, Jadi cabai sedikit saja tuh bisa membuat saya nanti buang air terus gitu ya, betul. bisa bisa jadi diare itu gara-gara cabai yang sedikit Oke, itu ya. Nah, berarti kan saya udah tahu itu. Nah, tapi kemudian ketika saya berhadapan dengan yang namanya tahu tahu dan cabe, Sumedang itu, ya, sometimes I yes, cannot resist temptation gitu. betul. Nggak bisa menahan godaan kan? Akhirnya apa? Ya udahlah, nantilah kali Itu aja. urusan Ini nanti ya. lebih bagus ya. Mhm, Ya, urusan urusan ke toilet urusan nanti deh, nantilah gitu ya. Pokoknya saya ingin menikmati dulu. betul. Artinya apa? Saya sudah apa? Mendahulukan Mhm, kenikmatan jangka pendek betul. dan mengorbankan Kenikmatan kenikmatan jangka jangka panjang, panjang. Dan ya, betul, setelah saya makan baru menghabiskan satu saja cabai cabai mhm, hijau itu, akhirnya udah mulus-mulus gitu. ya, Udah mulus-mulus saya gitu, ya. Nah, artinya apa? Itulah definisi saya mengenai yang namanya dosa. mhm, Nikmatnya cuma 5 menit, itu jangka pendek ya, nikmatnya oke, 5 menit, tapi kemudian akibatnya penyesalan dan penderitaan jangka panjang gitu. Jadi dosa itu adalah ketika kita melakukan apapun yang mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kenikmatan jangka jangka pendek. pendek, ya. Dan bahkan, Itu ya. sering kali gitu ya berulang, padahal udah pernah Udah terjadi, tahu, diulangi ya, lagi ya karena nggak nikmat. kapok. Nah, Betul, itulah karena memang manusia itu selalu mencari itu, ya, pleasure itu. mhm, mhm, mhm. Itu Oke. Audrey. Yes, ini ada pertanyaan yang juga cukup menarik ya Pak Arfan. Mungkin, harus diluruskan atau, gimana perspektif dari Pak Arfan, dari Pak Andrew Yogi di Surabaya. Benarkah Pak Arfan, bahagia itu sifatnya tidak bisa lama-lama atau lama-lama terus, dan kadarnya mesti cukup serta tidak berlebihan. Terus kalau bahagianya berlebihan dan berlama-lama, katanya nih ya, orang lain bisa kehilangan motivasi dan, pastinya sulit untuk bertahan hidup. Ini pernah didengar dari pakar neuroscience. Nah, nanti kita akan bahas Pak Siap, Arfan, apakah siap. Statement ini benar atau mungkin mesti diluruskan atau mungkin ya kita harus ubah lagi mindset-nya seperti apa. Dan juga kita, pastinya masih tunggu Small Listeners respon Anda, beberapa pertanyaan juga sudah masuk, nanti kita akan bahas satu persatu, yang pasti kita akan masih membahas tentang happiness versus pleasure, masih dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 tetaplah bersama kami. Oke, Small Listeners, kami sambung untuk sesi terakhir dalam, perbincangan pagi hari ini, bicara tentang happiness versus, pleasure ya. Ada pertanyaan menarik dari Pak Andrew Yogi, Pak Arfan. Apakah bahagia itu sifatnya nggak bisa lama-lama ya, terus kadarnya juga, mesti cukup, nggak boleh berlebihan, karena nanti katanya, akan kehilangan motivasi dan lain sebagainya. Nah, ini statement seperti ini apakah tepat Pak Arfan atau mungkin agak harus diluruskan sedikit? Silakan. Ya, eh, bahagia itu nggak bisa lama-lama. No, bahagia itu lama. Yang nggak bisa lama-lama itu namanya pleasure. Ya.
Oke. Pleasure itu sebentar gitu tadi kan, kayak saya makan cabai hijau gitu ya, kemudian nikmat 5 menit itu nikmat sekali gitu, tapi kemudian Yes. 2 jam saya menderita gitu. Dosa itu namanya Oke. dosa itu. Ya 2 jam menderita, kenikmatannya sebentar sekali gitu. Mhm. Kalau bahagia itu lama, bahagia itu selalu bertahan lama gitu. Bahagia itu adalah masa kini plus masa depan. Kenikmatan masa kini dan kenikmatan masa depan. Itu namanya bahagia. Nah, mengenai kadar, bahagia itu adalah yang kadarnya itu cukup gitu. Kalau Mhm. kadarnya kelebihan, itu kita akan melanggar hak orang lain. Itu tadi. Ya, kalau kembali kepada teorinya Freud ketika id tadi, id itu dorongan itu sangat besar gitu. Hmm. Kemudian kita tidak mengindahkan norma-norma, nilai-nilai, kemudian kita bisa melakukan itu. Semua yang namanya apa dosa itu semuanya selalu sesuatu yang menyenangkan gitu, Ya. sesuatu yang menyenangkan tapi berlebihan gitu, itu yang selalu menghasilkan dosa ya. Jadi semua ketidakbaikan, semua dosa itu adalah kesenangan. Semua dosa, coba lihat apa saja dosa itu, pasti semua dosa itu adalah kesenangan. Tapi Yes. jangan dibalik, Betul. jangan kita bilang semua kesenangan adalah Adalah dosa. dosa. Nah, itu Ya. salah, Oke. salah itu. Tapi semua dosa itu pasti adalah kesenangan. Semua dosa itu pasti adalah pleasure. Semua ketidakbaikan itu pasti pleasure. Itu karena hanya menginginkan sesuatu kenikmatan di masa kini, tapi melupakan kenikmatan jangka panjang gitu, Audrey. Mhm. Oke, itu untuk Pak Yogi, Andrew Yogi dari Surabaya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selanjutnya kita ke channel YouTube kita, Pak Arfan. Ini ada juga beberapa pertanyaan dari Pak Dion Kristianto. Apakah boleh Pak Arfan jika dikatakan dalam melakukan sesuatu yang benar biasanya butuh perjuangan, kedisiplinan, ketidaknyamanan, dan adalah menjadi jalan menuju kebahagiaan? Karena kan tadi kan kita bilang pleasure ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu cara juga ya untuk menuju ke kebahagiaan. Tapi kalau awalnya rasa nggak nyaman itu apakah bisa disamakan dengan pleasure atau seperti apa Pak Arfan? Silakan. Oke, terima kasih banyak Audrey. Jadi happiness itu ya itu segala sesuatu yang berjangka panjang. Mhm. Ya. Ada happiness yang didahului oleh pleasure, Oke. ada happiness yang didahului oleh perjuangan namanya, Mhm. gitu ya. Kalau kita misalnya, jadi kalau yang perjuangan itu sesuai dengan kata pepatah itu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu. Iya. Ya. Ada orang yang namanya berolahraga itu berat sekali loh, Audrey. Mhm. Jadi memang perjuangannya itu berat sekali, itu pagi-pagi harus bangun pagi, ya harus mengalahkan gaya gravitasi bantal yang luar biasa Oh. besar gitu ya. Itu berat sekali, itu namanya perjuangan gitu. Tetapi yang harus diingat ketika kita mengalami sesuatu yang susah sekalipun, ini secara jangka panjang gimana nih? Bagus apa enggak nih? Oh bagus. Nah berarti itu happiness pasti. Ya. Memang happiness itu ada yang didahului oleh perjuangan. Tapi ada juga happiness yang didahului oleh kesenangan. Ya. Kesenangan gitu. Kalau saya misalnya apa namanya ngobrol dengan istri misalnya, ngobrol dengan anak-anak, kita jalan-jalan misalnya ya, rekreasi itu kan sebuah pleasure kan, Betul. kesenangan. Ya, Dan apakah itu bagus juga untuk hubungan jangka panjang? bagus. Bagus. Nah, itulah yang namanya happiness. Jadi selalu yang dilihat itu jangka panjangnya dulu sih sebetulnya. Jangka panjangnya ini menyenangkan apa enggak ya. Kemudian baru kita lihat jangka panjang yang menyenangkan, tapi jangka sekarangnya ini kurang menyenangkan gitu. Ya nggak apa-apa, itulah harga yang harus kita bayar gitu. Yes. Aha. Gitu Supaya Audrey. ya supaya tidak mendaftar menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari ya, Pak Arfan ya. Betul, betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Pak Arfan dari Pak Hilmi Aunu. Apakah tingkat pendidikan tinggi maupun tingkat spiritual ini akan mempengaruhi pleasure kita ke arah yang positif atau negatif? Nah, silakan Pak Arfan. Pendidikan nggak ada perannya gitu. Mhm. Pendidikan nggak ada perannya gitu. Ada orang yang sudah doktor sekalipun ngomongnya nggak karuan gitu. Betul. Setiap hari menyakiti orang lain, setiap hari bikin berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Yang sangat berpengaruh ada tingkat spiritualitas, Audrey. Oke. Jadi orang yang spiritual itu nih, ini nih ciri orang yang spiritual ya, Ya. adalah orang yang sadar sebelum. Oke. Jadi sadarnya itu before Mhm. gitu. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia semua orang pasti didorong oleh pleasure, semua orang didorong oleh melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya, tetapi dia ingat
Ya, dia sudah bicara dampak jangka panjangnya dan dia sadar sebelum kalau saya ngomong begini, nanti itu saya akan mendapatkan reaksi kayak begini dan saya tidak akan senang, tidak akan nyaman dengan reaksi seperti itu. Maka dia sadar sebelum dia ngomong pun dia sadar. Gitu. Itu namanya orang yang spiritual. Ya. Di bawah itu, orang yang punya kecerdasan emosional Mhm. adalah orang yang sadar ketika. Jadi during. Kalau tadi sadarnya before, Yes. kalau ini during. Mhm. Ketika saya sedang marah gitu, saya sadar bahwa saya sedang marah. Itu namanya kecerdasan emosional. Saya sadar ketika. Mhm. Saya sadar ketika saya sedang tergoda gitu. Saya Oke. sedang tergoda nih. Tergoda itu bisa boleh oleh apapun ya, Mhm. oleh makanan, oleh uang, oleh apapun gitu. Saya sedang tergoda nih gitu. Saya sadar ketika, itu namanya during. Nah, itu namanya kecerdasan emosional. Kalau yang tadi sadar sebelum, itu kecerdasan spiritual. Nah, ada orang yang kebanyakan orang itu sayangnya itu adalah sadar Emosional. setelah. Iya, Sadar setelah itu hasilnya penyesalan. betul. Saya udah marah-marah, udah maki-maki orang, astagfirullah, baru inget gitu. Iya Baru ya, sadar. saya salah ngomong ya, baru sadar. Nah, itu namanya Iya. orang yang tidak cerdas emosi gitu. Orang yang seringkali orang yang reaktif, orang yang akhirnya hanya menghasilkan penyesalan. Gitu Audrey ya. Jadi sadar itu ada tiga ya. Ya. Sadar sebelum, Mhm. itu namanya kecerdasan spiritual. Yes. Sadar ketika, during, itu Mhm. namanya kecerdasan emosional. Iya. Satu lagi sadar setelah, after. Itu Mhm. namanya orang yang tidak cerdas gitu, orang yang reaktif gitu. Betul. Ya, jadi tadi ini kaitannya bukan dengan pendidikan tapi dengan spiritualitas. Betul Spiritual. sekali. Yes, ya, oke. Dan ini juga tadi berkaitan sedikit Pak Arfan. Kenapa orang harus terjerumus terlebih dahulu baru sadar akhirnya. Dan pastinya baru menyadari kebodohan dan kehilafannya. Apakah memang kita manusia itu cenderung jatuh dulu gitu ya Pak Arfan, baru paham sebenarnya ini baik atau tidak atau seperti apa sebenarnya? Itulah yang namanya experiential learning. Dibilangin orang nggak percaya. Oke. Udah dibilangin kalau selingkuh itu kamu akan mendapatkan kenikmatan mungkin jangka pendek. Tapi secara jangka panjangnya kamu akan sengsara, nanti nama kamu akan jatuh, berantakan semua kredibilitas yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Nggak percaya, Iya, gitu. iya. Ini nyobain, baru percaya setelah dia nyobain. Itu Betul. namanya orang yang nggak belajar. Jadi kita kan bisa melihat orang lain kan. Kita belajar dari orang lain aja udah. Nggak harus kita merasakan gitu. Oh, yang namanya berjudi itu nanti ujungnya kamu bangkrut. Nggak harus kamu bangkrut dulu dong baru kamu sadar. Lihat aja orang yang udah bangkrut, kita pelajari supaya learning curve kita, kurva Oke. pelajaran kita menjadi semakin pendek. Dan Hmm. harga yang harus kita bayar dalam kehidupan itu murah. Kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah itu, kita seringkali terjerumus itu karena kita nggak percaya sama orang lain, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa diomongin gitu, nggak pernah dengerin smart happiness gitu ya, Oh, betul. merasa bahwa saya mau nyoba dulu, ya harganya mahal gitu. Itulah namanya orang yang terjerumus gitu. Mhm, mhm. Harus mengalami dulu baru percaya, jangan dong gitu. Yes, jadi Ya. buka telinganya ya, jangan jangan sampai ditutup rapat-rapat, untuk mendengar, apa pembelajaran-pembelajaran ataupun mungkin nasihat dari orang-orang di sekitar Anda. Oke, Pak Arfan tersisa sekitar 2 menit lagi, nggak Ya, kerasa perbincangan kita, tapi, ini menjadi pengingat untuk kita ya, supaya bisa lebih, apa ya, melihat sesuatu itu di jangka panjangnya, tidak di masa sekarang saja gitu, nikmatnya di masa sekarang saja. So, ada tips kah Pak Arfan untuk kita bisa melatih kemampuan kita gitu ya untuk melihat, apa ya, kenikmatan jangka panjang tersebut dibandingkan jangka pendek, silakan. ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi happiness versus pleasure ini istilah yang paling banyak membuat tertukar gitu ya antara dua istilah ini. Jadi manusia itu dasarnya dulu ya, manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari kesenangan. Itu dulu. Itu yang kita terima dulu gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus namain dia. Mhm. Kita harus namakan ini kesenangan. Itu dulu. Tapi kalau kita hanya mendapatkan kesenangan, ujungnya nanti kenikmatannya hanya berjangka pendek dan menghasilkan penyesalan. Betul. Karena itu ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita lihat dulu nomor satu, ini menyenangkan buat kita apa enggak? Kalau menyenangkan namanya pleasure. Ya, Tetapi pertanyaan berikutnya adalah secara jangka panjang gimana? Nah, kalau jawabannya secara jangka panjang tidak menguntungkan bagi kita,
maka jangan lakukan gitu. Jangan lakukan itu. Tetapi kalau secara jangka panjang itu menguntungkan kita, itulah yang namanya happiness. Mhm. Jadi happiness itu selalu baik untuk jangka sekarang, baik untuk jangka panjang. Bahkan tadi, kalaupun untuk jangka sekarang itu tidak baik, Mhm. gitu tadi ya, penuh perjuangan atau namanya sedang dalam proses pengobatan gitu ya, itu bisa disebut happiness juga kalau secara jangka panjang itu menghasilkan kebaikan gitu, keuntungan, kebermanfaatan begitu ya. Jadi itu cara kita membedakannya supaya kita tidak terjerumus gitu ya. Nomor dua, kita harus selalu melakukan sesuatu based on prinsip kebaikan. Semuanya harus berdasarkan lingkaran kebaikan. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan lingkaran kebaikan, maka insya Allah kita akan selalu berada di jalur yang benar, yaitu jalur happiness. Ya. Yang ketiga, selalu lakukan jeda. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ada stimulus, ada respon, kasih jarak. Ya. Supaya kita tidak didrive oleh stimulus, tapi kita didrive oleh pikiran kita. Benar nggak ini menyengsarakan saya secara jangka panjang? Nikmat jangka pendek, sengsara jangka panjang, itulah yang namanya dosa. Nah, jauhi diri kita dari dosa. Ya, gitu ya. Karena segala sesuatu di dunia ini kelihatannya menyenangkan, tapi jangan-jangan itu adalah sebuah kesenangan yang menipu kita gitu. Itu Oke. Audrey. Yes, yang pasti semoga perbincangan ini bisa menjadi insight menarik ya untuk kita semua listeners lebih memperhatikan lagi apa yang mungkin kita lakukan setiap harinya. Jangan lupa untuk perhitungkan apakah ini akan menjadi kenikmatan di jangka panjang atau justru hanya nikmatnya sebentar aja, tapi penyesalannya yang cukup panjang gitu ya. Dan yang pasti terima kasih Pak Arfan insight-nya pada hari ini, begitu juga semua listeners. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik menarik. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now. Sampai jumpa.